jatuh. Juga. Udah kelewat. Ada. Belum. Sudah 17 tahun. Yang pertama kemarin itu Pertama 2009. pada perintahkan batu pertama yang itu Iya. 2009 baru ke pulau ya. Ramadan. Cerak di Watai Pemulai. Dan Nanti menjawab. beliau mau nyopir. Gas mas. Masih lama kan? Kayomi Island. Mandi. Insya Allah perjalanan pulang dari Pulau Wakai yang indah, ciptaan Allah yang indah. Udah di sini? Kita akan pulang ke tempat untuk persiapan istirahat. Anakmu ya. Di atas ini dikagani ya.
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu nikmat yang begitu mulia. Satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang kuat, bukan karena kita ini orang-orang yang kaya raya, bukan, hadirin yang mulia. Nikmat ini adalah satu nikmat yang dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga menginginkan nikmat ini, tetapi tidak diberi oleh Allah SWT. Apa itu, hadirin yang mulia? Itu adalah nikmat dijadikan jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu golongan umat yang akan datang kepadamu dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka termasuk umatku, ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Tilka ummatu Muhammad." Hai Musa, yang kamu ceritakan itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inni qara'tu fi kitabik. Ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu golongan umat yang mereka meminta ampun kepadamu, maka ampunan-Mu telah Engkau berikan kepada mereka
sebelum makanan yang mereka telan masuk di dalam perutnya. Ya Allah, jadikanlah mereka min ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan tilka ummatu Muhammad, itu adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam Taurat, nanti di akhirat akan ada umat yang mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita. Kemudian di antara mereka golongan yang kedua adalah orang-orang yang masuk surgamu dengan hisab yang begitu ringan. Kau bertanya kepada mereka, hai fulan, dulu kau melakukan ini, kau melakukan ini, melakukan ini. Iya ya Allah, sudah ku ampuni, masuklah kamu ke dalam surga. Kemudian dari golongan yang ketiga adalah mereka yang datang kepadamu dengan membawa dosa seperti gunung besar. Wajah mereka penuh dengan keputusasaan. Wajah mereka penuh dengan kegelisahan. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Kemudian kau mengatakan, hai hambaku, khuttu anhum dzunubahum. Hai hambaku, hapuskanlah dari mereka dosa-dosa mereka. Kemudian engkau memasukkan mereka ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka termasuk dari umatku. Maka Allah menjawab, tilka ummatu Muhammad. Hai Musa, itu adalah umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau bertanya lagi dan dijawab dengan jawaban yang sama, tilka ummatu Muhammad. Pada puncaknya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, begitu hebatnya umat Muhammad, maka aku akan mengatakan kepadamu, ij'alni min ummati Muhammad. Jadikanlah aku jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehebatan umat baginda Nabi. Kita tanpa meminta, kita tanpa mengajukan proposal, kita tanpa berdoa lahir di dunia, langsung jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah menjadi umatnya baginda Nabi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis. Beliau menangis sampai bergetar arsy-Nya Allah. Kalau kita menangis, apa yang kita tangisi hadirin? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sal Muhammad. Kamu turun ke dunia, kamu tanya kepada hambaku Muhammad ini kenapa dia menangis. Fanazala Jibril faqala ya Rasulullah ma yubkik. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam beliau datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah ma yubkika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, li ummati min ba'di ummati. Wahai malaikat Jibril, aku sedang menangisi umatku. Aku sedang menangisi umatku, wahai Jibril. Bagaimana nasib mereka nanti sepeninggalku? Siapa yang akan mendakwai mereka? Siapa yang akan menasihati mereka? Bagaimana nasib mereka? Surgakah atau neraka? Itulah yang membuat hatiku menangis, wahai Jibril. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril pun sowan kepada Allah lagi. Ya Allah, ini hambamu, kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menangisi umatnya ya Allah. Ya Jibril, kulli Muhammad,
Hai Jibril, turunlah ke bumi. Katakanlah kepada Muhammad. Katakanlah kepada Muhammad, inna sanurdihi fi ummati. Sesungguhnya aku pasti akan memuaskan hatinya mengenai urusan umatnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ulama beliau mengatakan qara'na fi dhuha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Seorang ulama beliau mengatakan, aku membaca surat Wadduha, dan di dalam Wadduha terdapat firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, aku akan memberimu sampai puas hati. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Maka firman Allah itu menggembirakan aku, kata ulama tadi. Kenapa? Wahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah engkau ridha, tidak mungkin engkau puas ya Rasulullah, sedangkan di kalangan umatmu masih ada umatmu yang terbakar dalam api neraka ya Rasulullah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, ketika manusia sudah digiring ke mahsyar, digiring menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia semuanya dibiarkan oleh Allah. Ditanya juga tidak, diurus juga tidak, selama beribu-ribu tahun lamanya. Hadirin yang mulia, maka ada seseorang mengatakan, mari kita pergi kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kita minta syafaat kepada beliau. Hadirin yang mulia, maka rombongan manusia semuanya mereka pergi kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abun nas. Wahai Adam, engkau kan bapak kami. Ini anak-anakmu sekarang sedang terlunta-lunta di mahsyar. Mereka tidak tahu apa yang Allah buat kepada kita. Mintakan syafaat untuk kami, wahai Adam. Hadirin yang mulia, Nabi Adam mengatakan, lastu hunakum. Aku tidak berani mensyafaati kalian. Aku tidak berani mensyafaati kalian. Dulu aku pernah menyalahi perintah Allah. Aku takut kalau Allah murka kepadaku. Nafsi. Pergilah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, wahai manusia, aku tidak berani. Dulu aku di dunia pernah doakan buruk untuk umatku. Aku pernah berdoa, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun kafir hidup di muka bumi ini. Ditenggelamkan semua oleh Allah. Aku malu kalau sekarang minta syafaat untuk kalian. Pergilah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta khalilullah. Wahai Ibrahim, kamu kan kekasih Allah. Kamu kan kekasih Allah, mintalah kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ana khalilullah min wara. Memang aku kekasih Allah. Memang aku kekasih Allah min wara, tapi bagian belakang sekali. Saya tidak berani meminta kepada Allah. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita ini kekasih Allah apa bukan? Perasaannya sudah wali tertinggi di dunia.
Sehingga setiap ada orang menghina, kita langsung tidak terima. Kita langsung mengangkat tangan kita dan kita mengatakan, Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ad wa Thamud. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menghinaku, orang-orang memusuhiku, sebagaimana Engkau menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Thamud, ya Allah. Ini umat macam apa hadirin? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim angkat tangan datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun angkat tangan datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi mengatakan, analaha, analaha, analaha. Satu-satunya manusia, satu-satunya hamba Allah, satu-satunya kekasih Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta. Bukan manusianya, bukan jinnya, bukan malaikatnya. Beliaulah satu-satunya makhluk Allah yang berani mengatakan kepada manusia, analaha, analaha, ini urusanku, ini urusanku. Hadirin yang mulia, fangtalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menuju kepada Allah. Beliau sujud kepada Allah. Kharra sajida, beliau letakkan jidatnya di tanah, memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya, dan dengan pujian yang tidak akan terulang kata-katanya selamanya. Pujian khusus untuk syafaat kepada manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah derajat yang Allah simpankan untuk baginda Nabi. Suatu ketika dulu di dunia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi, para rasul, mereka punya doa pamungkas masing-masing. Semua nabi sudah menggunakan semua doanya. Tetapi Nabi mengatakan, wa ana akhtabi'u da'wati, aku simpan doaku pada Nabi. Walaupun seluruh manusia mencaciku, walaupun seluruh manusia menyakitiku, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Tetap aku simpan doaku, tetap aku simpan doaku, kata Nabi. Syafa'atan li ummati. Untuk apa aku simpan? Walaupun orang menyakitiku, walaupun orang menghinaku, walaupun orang melukai hatiku, tetap aku tidak gunakan doaku ini. Untuk apa? Syafa'atan li ummati, untuk mensyafaati umatku nanti di hari kiamat. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, begitu besar pengorbanan baginda Nabi untuk kita. Sampai beliau rela dilempari batu, rela diusir dari kampung halamannya, sampai beliau rela naik Gua Thur. Itu manjatnya saja 5 jam belum sampai tujuan. Hadirin yang mulia, sesampainya di sana beliau sembunyi di sana, sampai temannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu digigit kalajengking kaki. Sampai beliau mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kami, Allah bersama kita, kata baginda Nabi. Begitu besar pengorbanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Masya Allah, 313 orang lawan 1000 orang. Maka beliau sujud meminta kepada Allah doa, 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 sampai beliau didekat oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, sudah doanya ya Rasulullah, Allah mesti membantu engkau ya Rasulullah. Begitu banyak korban beliau untuk kami, begitu banyak darah, tetesan keringat beliau, harta, semuanya dihabiskan untuk umatnya. Hadirin yang mulia, nanti ketika di akhirat puncak pengorbanan beliau, puncak kehebatan beliau, beliau sujud kepada Allah. Maka Allah mengatakan, irfa' ra'sak.
Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah apapun aku akan kuberi. Syafaatu syafaati siapapun dari umatmu, tu syafa, maka syafaatmu akan kuterima, kata Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita baru terasa kemuliaan baginda Nabi yang sebenarnya. Saat itu kita baru tahu keagungan baginda Nabi yang sebenarnya. Saat itu kita baru malu kepada beliau. Beliau sudah korban habis-habisan untuk kita, tapi kita membaca salawat kepada beliau itu hanya jarang-jarang saja. Beliau meneteskan air mata, beliau sangat-sangat merindukan kita, hadirin yang mulia. Suatu ketika beliau mengatakan ikhwani, ikhwani, sambil meneteskan air mata. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanak, aku rindu dengan saudaraku, aku rindu dengan saudaraku, kata baginda Nabi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami itu saudaramu? Antum ashabi, hai para sahabatku, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku alladzi amana bi wa lam yarawni. Saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, memperjuangkan agama karena aku, meneteskan darahnya, memeras keringatnya, membanting tulangnya demi aku. Walam yarawni, tetapi sayangnya mereka belum pernah melihat wajahku. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi begitu merindukan kita, tetapi kita tidak terlalu rindu dengan baginda Nabi. Hadirin yang mulia, baginda Nabi mati-matian memperjuangkan nasib kita, menangisi kita, tetapi kita tidak pernah menangisi umat Nabi. Kita melihat beribu-ribu manusia belum sholat, beribu-ribu manusia belum membaca sholawat, beribu-ribu manusia masih jauh dari Allah, tetapi bibir kita masih tersenyum tenang-tenang saja, hadirin yang mulia. Umat macam apa, hadirin yang mulia? Hadirin yang mulia, di sanalah kita akan malu kepada baginda Nabi, malu dengan semalu-malunya malu. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengeluarkan orang dari neraka satu persatu sampai tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Semoga kita termasuk umat baginda Nabi dan mendapatkan syafaat yang sempurna dari baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru cerita mengenai enaknya jadi umat Nabi. Sekarang saya cerita nggak enaknya, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya kedamaian, ketentraman, ketenangan umat ini Allah jadikan, Allah letakkan di dalam umat-umat yang bagian awal saja, kata Allah. Jadi kedamaian, ketentraman, senyuman, nikmat itu Allah letakkan fi awwaliha, di dalam umat-umat baginda Nabi yang bagian awal-awal, bagian dulu-dulu, hadirin yang mulia. Ya, terus yang akhir bagaimana? Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Umat-umat yang bagian belakang, umat-umat yang bagian akhir, semakin akhir mereka lahir, semakin banyak fitnah yang akan datang kepada mereka, semakin banyak musibah yang akan datang kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana dahsyatnya fitnah,
bagaimana dahsyatnya ujian, bagaimana dahsyatnya musibah yang akan datang kepada umat ini. Sehingga saking dahsyatnya, saking beratnya, saking hebatnya ujian yang datang sampai umat ini mengatakan hadhihi muhlikati, sudah mati, sudah hancur, sudah kita nggak akan bisa bangkit lagi, kata mereka. Saking beratnya saat itu. Hadirin yang mulia, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, baik berupa ujian zahir, ujian batin, fitnah zahir, fitnah yang berkaitan dengan fisik, fitnah yang berkaitan dengan hati, semuanya datang dari segala penjuru. Hadirin yang mulia, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi mengatakan nanti pada akhir zaman seluruh orang-orang kafir, seluruh musuh-musuh Islam, mereka bahu-membahu usaha bekerja sama untuk menghancurkan umat Islam dari segala penjuru, sebagaimana rebutannya kalian ketika memakan makanan yang enak di lengser. Hadirin yang mulia, nanti habis ini insyaallah khidmat. Hadirin yang mulia, kalau lauknya enak, ini cepet-cepetan siapa paling dapat banyak, dialah yang menang. Hadirin yang mulia, nanti akhir zaman juga seperti itu. Akhir zamannya sekarang ini, bukan dulu. Hadirin yang mulia, orang dari Amerika, orang dari Rusia, orang dari Cina, orang dari seluruh dunia, mereka berupaya menghancurkan dan memusnahkan orang Islam yang ada di muka bumi ini. Ini serangan batinnya. Belum nanti ini serangan dohirnya, belum nanti serangan batinnya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan fitnah-fitnah ke dalam hati manusia. Tu'radul fitan 'alal qulubi 'audan kal hasir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nanti akhir zaman Allah akan datangkan fitnah ke hati manusia dikit tanpa terasa. Fitnah itu sudah memenuhi hati manusia. Kal hasiri 'audan, seperti orang yang menganyam tikar, satu tali, dua tali, tiga tali, tanpa terasa berubah menjadi tikar yang utuh. Hadirin yang mulia, begitu juga hati-hati manusia. Pertama, mereka didatangkan fitnah berupa bioskop di mana-mana. Ternyata ketika bioskop didatangkan, orang-orang ahli masjid mereka nggak mau nonton bioskop. Hadirin yang mulia, maka bioskop dikecilkan menjadi televisi di dalam rumah. Hadirin yang mulia, maka ketika televisi dalam rumah, orang ahli masjid sudah mau lihat, tapi ahbab belum mau lihat. Hadirin yang mulia, ketika pertama huruf televisinya langsung dibungkus dengan kain, ada yang langsung dijual. Hadirin yang mulia, itu cerita lama. Hadirin yang mulia, kemudian fitnah dikecilkan lagi. Hadirin yang mulia, menjadi HP. Hadirin yang mulia, sehingga akhirnya apa? Di masjid pun mereka masih nonton televisi. Hadirin yang mulia, itu bukti nyata bahwasannya fitnah telah menguasai hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan di dalam hati-hati manusia cinta kepada dunia dan takut mati. Hadirin yang mulia, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, orang-orang kafir akan berbondong-bondong menghancurkan kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aminal qillah, orang-orang kafir mereka begitu berani kepada orang Islam, apakah saat itu jumlahnya orang Islam begitu sedikit sehingga tidak menakutkan? Maka baginda Nabi mengatakan, enggak, bal kathir, kalian itu saat itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Walakin ghutha'un
kaghusa'is sail, tetapi kalian itu tidak bermutu, kalian itu banyak tapi seperti buih yang tidak ada bobotnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi mengatakan saat itu kalian telah terkena penyakit al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sifat wahan itu cinta dunia dan takut mati. Hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, inilah keadaan umat pada akhir zaman. Keadaan umat pada akhir zaman seperti ini, fitnah betul-betul dahsyat. Ma zada zaman illa syiddah. Zaman semakin akhir semakin berat. Mengamalkan agama semakin berat. Taskil semakin berat. Khurut semakin berat. Jaga nisab apalagi setengah mati rasanya, hadirin yang mulia. Ini nanti bisa kita buktikan ketika taskil, hadirin yang mulia. Kalau di taskil berat berdiri berarti kita sudah hidup di akhir zaman, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah melihat keadaan yang seperti ini, keadaan sudah begitu dahsyat, pertengkaran di mana-mana, perpecahan di mana-mana, cinta dunia sudah ada di mana-mana. Apa yang harus kita buat? Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pesan kepada kita. Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita setelah begitu dahsyatnya fitnah, begitu beratnya fitnah, begitu beratnya gangguan, begitu beratnya pertengkaran, begitu beratnya hinaan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Apa yang kita lakukan? Nabi berpesan, siapa yang ingin selamat dari neraka, siapa yang ingin masuk surga, maka hendaknya dia mati dalam keadaan iman tertancap di dalam hati. Apa maksud dari sabda Nabi, hadirin yang mulia? Nabi mengajarkan kita di saat kondisi yang sudah seperti ini, sudah kacau balau seperti ini, fitnah di mana-mana, musibah di mana-mana, apa yang kita kerjakan? Tutup mata, tutup telinga, tawajuh mikir akhirat. Insyaallah hadirin mulia. Karena apa, hadirin yang mulia? Hinaan seberat apapun, cacian seberat apapun, gangguan seberat apapun, pasti akan berakhir juga. Mau diganggu berapa tahun? Mau diganggu 60 tahun? Setelah 60 tahun selesai semua cerita dunia. Kadang-kadang kita ini bingung saja mikir dunia. Itu tetangga saya bagaimana, itu kawan saya bagaimana Pak, sekarang kok marah-marah sama saya, kok penyesat-nyesatkan saya, bagaimana. Alah, gak usah bagaimana. Kita mau mati, nasib akhiratnya bagaimana? Kita mikir makhluk terus sampai Tuhan kita gak pernah kita pikirkan, sampai hubungan kita dengan Allah gak pernah kita pikirkan, sampai kita gak pernah mikir nanti kalau Israel datang iman masih nancep apa tidak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama dulu namanya Al-Ghazali rahimahullahu taala. Suatu hari beliau nangis karena temannya ditembak Belanda mati. Maka teman-temannya, santri-santrinya ini menghibur beliau, "Syekh, nggak usah nangis, Syekh. Itu orang itu mati sudah ada takdirnya." Santrinya ini agak sok tahu juga nih. Maka Mbah Ghazali tadi mengatakan, "Nah, bukan itu yang saya risaukan. Kalau urusan mati, semua orang pasti akan mati. Yang saya risaukan itu ketika tembaknya Belanda itu nempel di jidatnya. Saat itu imannya kepada tembak apa kepada Allah? Lah kalau imannya kepada tembak, dor mati terus dalam keadaan iman kepada tembak, nasibnya nanti di akhirat bagaimana?"
Hadirin yang muliakan Allah SWT, hari ini banyak sekali makhluk yang kita takuti. Kepala dinas kita takuti, atasan kita takuti, istri kita takuti. Pas takut istri mati, neraka hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, apa yang kita takuti sekarang? Inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita mati, iman masih tertanam di dalam hati. Insyaallah hadirin mulia. Karena hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, la syarra fi syarrin akhiruhul jannah wala khaira fi khairin akhiruhun nar. Penderitaan seberat apapun, cacian seberat apapun, hinaan seberat apapun, tapi ketika nyawa terlepas dalam keadaan iman tertancap di dalam hati, semua sakit akan hilang, yang ada hanya kebahagiaan selama-lamanya. Sehingga nanti ahli surga ketika ditanya, wahai fulan, apakah dulu di dunia pernah mujahadah kurun 4 bulan? Mujahadah, apa mujahadah itu? Saya sudah lupa dengan semua mujahadah saya di dunia. Beratnya, capeknya, sholat, kelaparan, sudah lupa. Menurut saya itu bukan capek kalau akhirnya surga. Nanti orang-orang ahli neraka ditanya, hei fulan, dulu di dunia kamu berfoya-foya, dulu di dunia kamu bernikmat-nikmat dengan para wanita, dulu di dunia kamu menghabiskan uang negara, bagaimana nikmatnya? Nikmat apa nikmat itu? Karena sakitnya neraka, semua nikmat yang pernah kurasakan seperti tak pernah kurasakan sebelumnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita kumpul sama-sama di sini untuk memikirkan iman ini, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin mulia. Apapun yang terjadi, yang penting iman selamat, selesai semuanya. Yang penting itu iman. Kalau kita sibuk urusi makhluk, sibuk jawab omongannya manusia, sibuk baper dengan para manusia, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Kita sibuk dengan perkara yang akan kita tinggalkan sampai kita melupa mempersiapkan apa yang akan kita hadapi nanti. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan akhirat, memikirkan nasib kita, memikirkan terlepasnya nyawa dalam keadaan punya iman apa tidak, ini perkara yang membuat orang-orang dulu gak bisa tidur lagi. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Rawahah, seorang sahabat yang Masya Allah kesolehannya sudah tidak diragukan. Ketika bersama istrinya, sedang nikmat-nikmatnya dengan istrinya, tiba-tiba beliau menangis. Pernah Pak tengah-tengah sama istri kita menangis? Paling menangis karena gak dikasih, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, maka istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata? Sayyidina Abdullah bin Rawahah, beliau mengatakan, wahai istriku, aku sedang teringat dengan di akhiratku nanti. Ketika aku mati nanti, imanku masih ada apa tidak? Ketika aku nanti berjumpa dengan mungkar nakir, bisa jawab apa tidak? Ketika aku nanti diberdirikan di hadapan mahkamah Allah, aku bisa mempertanggungjawabkan amalku apa tidak? Jadi tengah-tengah enak-enak sama istri, itu ingat kuburan. Kadang-kadang kita sudah ziarah kubur malah masih ingat istri. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana fal ta'tihi maniyatuh? Kita usaha mati dalam keadaan iman masih tertancap di dalam hati. Insyaallah hadirin. Karena hadirin yang mulia, iman itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat mudah lepas, hadirin yang mulia. Sangat-sangat mudah lepas. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang Masya Allah hidupnya lurus, istiqomah dakwah, ditaskil mudah, khidmat sempurna.
fayasfiku alaihil kitab, menjelang kematiannya Allah subhanahu wa ta'ala balik hatinya. Fayasfiku alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar. Sebelum itu ke surga tinggal sejengkal tok, hampir masuk surga, lompat langsung sampai surga. Tetapi sebelum mati Allah rubah hatinya sehingga dia masuk ke neraka selama-lamanya. Iman itu perkara penting hadirin yang mulia. Suatu hari ada seorang, dia ini menangis, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan iman, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan iman, ya Allah. Maka orang tadi dikasih tahu, Kang, ini kamu sedang di Ka'bah. Doa yang banyak, jangan minta mati Islam.